Halo MotoGP lovers, selamat datang di channel FMGP Sport, channel yang akan menyajikan berita seputar dunia balap spesial untuk Anda. Jika Sobat GP terhibur dengan berita yang kami sajikan, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Baiklah, langsung saja mari kita simak berita selengkapnya. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez berpeluang kembali balapan di Aragon, meski kesulitan menyelesaikan lebih dari 4 lap pada tes Misano. Rider Honda itu menunggu progres pemulihannya sebelum membuat keputusan. Setelah 3 bulan istirahat setelah operasi lengan kanannya, partisipasi Marc Marquez dalam tes MotoGP Misano 6 hingga tanggal 7 September lalu, sesuai dengan harapan tim medisnya. Menghabiskan total 39 lap pada penampilan pertamanya di atas Honda RC213V dalam rentang 100 hari usai race di Mugello. The Baby Alien melahap 61 putaran pada hari kedua atau Rabu. Bintang Repsol Honda itu menemukan bahwa dirinya bisa mengendarai motor lagi, tetapi sekarang perlu mengukur waktu pemulihannya. Jika berjalan lancar, Marquez dapat kembali di Grand Prix Aragon. Keputusan diharapkan tiba setelah akhir pekan ini atau awal minggu depan. Kini tujuannya hanya untuk memahami reaksi lengan selama 2 atau 3 hari ke depan, karena ada 2 kemungkinan setelah upaya besar, apakah rasa sakit tetap ada atau berkurang dan otot menguat. Jelas Marquez usai tes. Itulah yang harus Anda pahami, bergerak maju hari demi hari. Pada hari Minggu atau Senin saya akan mengerti apakah masuk akal untuk mencoba berada di Aragon atau lebih baik tetap sabar dan tenang. Walau baru berlatih fisik sebulan ke belakang, mengendarai motor pekan lalu dan RC213V pada minggu ini, Marquez sadar menggeber prototipe MotoGP membuatnya benar-benar harus menyempurnakan kondisi, sebab tantangannya sulit ditiru dalam bentuk lain. Juara dunia 6 kali kelas Premier itu sangat ingin kembali memacu mesinnya sesegera mungkin, tetapi ia juga tahu betul bahwa tuntutan fisik selama akhir pekan Grand Prix akan jauh lebih besar dibanding tes. Agar lebih bugar, percaya diri dan cepat, Anda harus berada di atas motor. Namun untuk itu, Anda perlu level minimum, kekuatan minimum. Jarak balapan adalah yang paling sulit dan intensitas berkendara selama balapan akhir pekan tak sama dengan tes. Ucapnya. Marc Marquez mengaku sangat senang dengan hari keduanya mengendarai RC213V. Feelingnya lebih baik dengan motor, meski lengannya masih lemah dan telah memaksanya untuk beradaptasi lebih lama. Perasaan sudah lebih baik dari pagi. Pada sesi sore saya mengalami sedikit masalah dengan posisi lengan karena otot-otot terkuras. Saya mulai masuk ke beberapa posisi aneh dan kemudian saya merasa sakit dan kami berhenti. Ia menuturkan. Itulah rencananya. Persis seperti yang dikatakan dokter dan fisioterapis kepada saya. Bagi saya, ini tes yang sangat bagus. Saya kembali dapat menguji banyak hal untuk Honda, tetapi masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Di sisi lain, Spaniard belum dapat menyelesaikan jarak balapan, setelah membatasi dirinya pada run singkat minggu ini. Sobat GP jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada berita menarik lainnya. Pembalap Aprilia Racing, Maverick Vinales, kembali meraih podium 3 dalam 4 balapan terakhir MotoGP. Di Misano, ia punya kans menang. Tetapi pada tahap final rider Aprilia itu kalah cepat dari Pecco Bagnaia dan Enea Bastianini. Maverick Vinales memulai Grand Prix San Marino dari posisi keempat di grid. Namun ia disalip Francesco Bagnaia, Ducati Lenovo Team, yang start dari P5. Top Gun lalu bersaing dengannya untuk posisi terdepan. Untuk banyak lap, Spaniard tampak memiliki kecepatan yang cukup untuk memperebutkan kemenangan di sirkuit Misano. Ia terus menekan Bagnaia hampir sepanjang balapan yang berlangsung selama 27 lap. Tetapi pertahanan solid Pecco, sapaan Bagnaia, mampu meredam serangan yang dilancarkan Vinales. Pada ujung lomba, dengan ban yang sudah aus,
ia justru disalip Enea Bastianini, Gresini Racing, untuk P2. Akhirnya Vinales harus puas finish di urutan ketiga. Tetap saja hasil ini memuaskan baginya, terutama usai kegagalan di Austria. Di Misano, sekali lagi, Top Gun membuktikan Aprilia mampu bersaing untuk podium. Kami harus meningkatkan pengereman. Saya sedikit lebih lama dibandingkan Ducati, dengan yang lain kami ada di sana. Tetapi dengan mereka kami agak lebih buruk, ujar Vinales setelah balapan. Saya membayangkan itu adalah karakter motor dan pengendaraan saya, karena di Silverstone hal serupa terjadi, saya banyak memaksa motor di beberapa titik pengereman. Kami harus meningkatkan poin ini. Namun saya sangat senang dengan performa serta balapan yang kami lakukan. Kunci sukses Top Gun di Misano adalah beberapa lap pertama, ketika tampaknya ia memiliki sesuatu yang lebih baik dari Pecco Bagnaia. Sayang ex-rider pabrikan Yamaha tersebut tidak bisa menyalip sang rival. Saya mencoba, tetapi dia menutup celah dengan sangat baik di mana-mana. Ketika saya melewati Enea Bastianini, dia meninggalkan ruang kecil dan saya bisa menyelinap lewat sana. Ia menjelaskan, tetapi Pecco tidak mau membuka pintu dan saya enggan mengambil risiko menyalipnya di depan saya. Saya lebih suka membawa pulang poin bagus dan di atas semuanya, ada pelajaran yang dipetik serta pengetahuan lebih baik tentang motor. Seperti yang diketahui, dalam bagian akhir perlombaan, Bastianini berhasil menyalip ke P2 dan meninggalkan Maverick Vinales tanpa jawaban. Setelah itu, Top Gun tidak mampu lagi mengikuti duel dengan dua Ducati di depannya. Pada saat Bestia melewati saya, itu membuat saya harus membayar 3 atau 4 lap yang mereka lakukan di kisaran 32,0 atau 32,1, yang membuat saya menggunakan banyak ban belakang. Saya memutuskan agak melonggarkan agar tetap konstan sampai akhir balapan. Jika memaksa, saya bisa kehabisan ban dan kehilangan podium, terang Vinales. Selama race berlangsung, pemilik nomor 12 itu terlihat mengambil garis balap yang berbeda dari Bagnaia. Tentu lebih sulit untuk berkendara dengan beban aerodinamika seperti itu. Hal tersebut pun diakui oleh pembalap 27 tahun asal Spanyol itu. Terima kasih sudah setia di channel ini. Nantikan ulasan-ulasan menarik lainnya dari channel FMGP. Jangan lupa tinggalkan subscribe-nya dan sampai jumpa.